Kenapa? Kita butuh sesuatu masukan, gitu loh. Informasi tambahan. Informasi tambahan apa sih? Tapi kebanyakan ya kan, ya mereka justru lowbat. Malahan kalau kita teleponin nggak diangkat. nggak diangkat ya kan. Untung nggak di reject ya. Sengaja aja nggak diangkat ya. Kalau nggak di reject ya sudah saya delete aja. Musim COVID. Lagi seru-serunya nih ya. Seru-serunya nih. Seru-serunya. Apa yang Babe syukuri selama di industri MLM, network marketing, musim COVID? Banyak ya Pandemi. belajar. Saya pribadi ya, kalau saya pribadi, saya nggak, ya banyak orang mengatakan itu, tapi saya pribadi sendiri, musim COVID ini sesuatu banget ya. Saya bersyukur ya. Saya ada di industri multi level marketing. Sangat bersyukur. Ya. Kenapa, Be? Karena gini, saya lihat ya kan, mereka-mereka yang di berita-berita tentunya ya dari media dan sebagainya, yang berita ada di mereka konvensional dan sebagainya kan banyak sekali yang kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, tidak punya prepare apapun dan sebagainya, betul. Dan saya lihat teman-teman ya kan, bukannya di Milagros ya, tapi industri marketing banyak sekali ya. Mereka-mereka yang memang ada di sini akhirnya, oh iya ya, dia bersyukur. Kenapa? Situasi COVID seperti ini, betul nggak? Betul. Omset masih, ya saya bilang masih keren lah ya. Untuk Milagros mah aduh. Iya. Keren lah ya. Direkturnya juga. Kalau enggak ya pusing juga. Host. Ya kan? 2 tahun ini bertahan 10 tahun kan keren gitu loh. Iya. Itu menariknya konsep bahwa kan pasti nggak bisa kerja dong, Be. Iya betul. Nggak bisa kerja dong. Betul. Ngerjainnya pakai apa tuh? WA apalah gitu. Betul lah. Ya, saya bersyukurnya apa? Pertama itu, yang kedua apa? Saya ini orang yang bukan gaptek sih ya. Sebenarnya nggak mau belajar dong, malas ya kan. Inilah akhirnya apa, saya tergugah. Oke. Tantangan lagi. Oh iya, saya harus belajar, nggak bisa, ya kan? Saya harus belajar online, saya harus belajar apapun dan sebagainya, mengikuti ya keadaan kan, benar nggak? Kita harus menyesuaikan, benar nggak, dengan keadaan, benar nggak? Kata orang kalau kita mau sukses ya kita harus menyesuaikan, pergi atau menciptakan keadaan kan gitu. Nah, Saya ulangi. Kalau mau sukses kan kita misalkan kita harus menyesuaikan lingkungan. Betul. Atau kita keluar dari lingkungan. Bisa. Menciptakan lingkungan baru. baru. Atau menciptakan lingkungan baru. Benar. Nah bagi saya sendiri kan, wah saya udah punya lingkungan sebagainya. Saya hanya tinggal bagaimana menyesuaikan kan gitu. Iya. Menyesuaikan lah. Kalau new normal ya kita sesuaikan prosedurnya dan sebagainya. Itu aja. Dan kita nggak bisa lawan. Benar nggak? Siapa yang mau ngelawan? Oh jangan. COVID ya kan ngeri juga. Ya kan? Nggak kelihatan soalnya. Iya. Kalau kelihatan mau kelihatan gampang bedi-bedilan. Ayo ya kan gitu, tapi ini kan nggak kelihatan. Itu jadi banyak lah. Apa pengalaman Babe di Milagros ini yang paling nggak enak? Ini kan jarang ditanya mungkin. Iya. Pernah nggak yang terkesan terus nggak enak? Nggak enak itu kalau ada sih ya. Apa, Be? Kalau saya baca-baca atau lihat-lihat teman-teman itu, yang paling gak enak ya kalau misalkan mitra saya nggak dapat bonus ya galau. Mitranya Babe? Iyalah pastilah. Artinya gini loh. Saya sih nggak tahu ya, mungkin idealis sekali bagi saya ya. Tapi saya sih ingin, wajar lah kalau mungkin saya ingin juga apa yang mereka perjuangkan sebagainya juga dapat seperti apa yang saya dapatkan. Ya. Tapi banyak juga saya lihat kan, benar nggak ya kan? Mereka sudah berjuang dan sebagainya apapun, tapi kok ya mungkin masih galau, masih belum puas dan sebagainya. Ada rasa yang bagi saya sendiri, apa sih yang bisa lakukan untuk dia? Kadang-kadang masih suka, apa sih dengan keterbatasan saya ini ya kan? Apa yang bisa saya bantu gitu loh, ya kan? Bantu dengan doa kan, ya itu udah lumrah lah ya. Tapi kadang-kadang itu. Nah itu kadang-kadang itu juga sih yang membuat saya artinya tidak berhenti di bisnis ini. Ya artinya tetap aja kayak prospecting dan sebagainya apapun itu. Mungkin karena itu juga. Kalau pas ngalamin mitra begitu terus Babe lihat, Babe kira-kira apa yang Babe lakukan saat waktu itu ya? Ya pasti sih kalau saya sih ingin mereka pasti kalau dia memberikan sinyal yang kuat saya pasti turun respon ya, betul nggak? Tapi kadang-kadang kan justru dalam kebanyakan mereka itu ketika kondisinya lagi seperti itu justru dia sinyalnya hilang. Nggak enak, katanya mungkin sinyalnya hilang gitu loh ya kan. Sinyal lowbat ya, biasanya kan lowbat kan sinyalnya hilang ya kan. Padahal saya berharap ya kan justru ya
ketika kita lagi seperti itu, contoh saya lagi kalau galau ya saya bicara lah sama manajemen, ya kan, sama semuanya, sama ibu mungkin sama siapa aja, benar nggak? Kenapa kita butuh sesuatu masukan, informasi gitu loh. Informasi tambahan apa sih? Tapi kebanyakan ya kan, ya mereka justru lowbat. Malahan kalau kita teleponin nggak diangkat, ya kan? Untung nggak di reject ya. Karena aja nggak diangkat ya. Kalau nggak di reject ya sudah saya delete aja. Enggak lah ya. Iya. Ya itu loh. Jadi saya bilang harusnya komunikasi ya kan, harusnya terbuka. Nggak apa-apa terbuka, nggak usah malu dan sebagainya ya kan. Kalau upline nggak, ya kan, apa adanya sebagainya. Itu. Tapi kalau ya sama lah, kalau frekuensinya kita nggak ada juga, sinyal nggak ada, ya kita bagaimana mau? Iya. Ya itu. Ya untuk mereka. Yang paling menyenangkan pengalamannya? Persaudaraan ya, yang luar biasa. Saya menemukan keluarga yang luar biasa. Yang kadang-kadang ya itu lah. Mungkin kalau saya renungkan, oh ya Tuhan begitu baik sama saya ya. Saya dulu nggak punya banyak teman, ya kan. Saya kerja hanya seperti itu. Tapi saya diberikan seperti keluarga-keluarga baru yang hampir di seluruh Indonesia kan. Milagros ini benar. Makanya itu yang apa ya, mungkin dengan kelemahan saya, kekurangan saya juga minta maaf kalau apa ya, saya nggak bisa menjaga hubungan dengan mereka semua ya. Secara apapun gitu ya, itu kadang-kadang suka sedih ya, maksudnya, aduh saya pengen kesana bersilaturahmi kesana dan sebagainya, ingin say hello dan sebagainya gitu kan, itu aja. Nah itu jadi hubungan yang luar biasa bagi saya. Saya menemukan banyak orang tua baru di sini, saya menemukan banyak saudara di sini, saya belajar banyak lah dari apapun dari mereka semuanya, baik yang aktif maupun yang nggak aktif. Itu yang kadang-kadang ya luar biasa lah bisnis ini. Ya itu yang berbeda. Itu yang luar biasa. Itu yang membuat saya bangun pagi semangat ya kan. Covid ini jadi aduh ya kan, kenapa saya nggak bisa kemana-mana lagi gitu loh ya. Itu. Babe, mau tahu dong rutinitas Babe dari bangun pagi yang biasa Babe lakukan selama pandemi aja lah. Saya udah punya kebiasaan ya, mungkin ini yang saya pupuk sih ya. Saya pasti bangun pagi. Saya tidur nggak akan larut malam. Betul, ya. Mungkin teman-teman tahu ya. Jam 9 tuh saya pengennya udah ngantuk ya. Maksimal saya tidur jam 11. Maksimal banget itu udah. Ya. Saya bangun pagi. Ya, saya ikutin jam 4 itu ya. Jam 4 ya. Sama dengan teman-teman ya Muslim. Mereka pada berdoa, saya juga berdoa sama. Ya, kita jam 6 ada. Apa yang Babe doain? Semuanya sih ya. Termasuk bisnis ini teman-teman. Semuanya lah. Saya selalu berdoa pasti untuk Milagros Indonesia tuh pasti. Ya, karena saya merasa apa yang saya dapatkan ini juga berkat perjuangan mereka semua ya. Saya bisa membayangkan apa yang mereka lakukan karena saya juga pernah melakukan. Ya, mereka juga sedih, saya juga merasakan sedih. Mereka apapun dan sebagainya. Jadi saya doakan untuk kesehatan mereka, keberhasilan mereka. Saya nggak pernah berdoa untuk kemudahan. Betul. Saya nggak pernah berdoa untuk itu. Saya bilang berikan kekuatan untuk mereka ya, agar mereka benar-benar bisa melewati tantangan-tantangan dan akhirnya meraih apa yang diinginkan. Itu yang saya doakan. Jadi saya bangun pagi, saya olahraga naik sepeda. Mungkin ini sengaja kemarin Covid ini suruh berjemur ya, saya naik sepeda nggak usah pakai jalan panjang, walaupun hanya perumahan aja. Dengan Covid ini saya dekat dengan keluarga anak-anak saya. Itu juga yang sangat-sangat saya cintai. Ya, Tuhan memberikan kurnia 3 anak itu luar biasa. Akhirnya saya dekat semuanya, kita bisa bersama-sama makan dan sebagainya. Dan saya punya hobi masak. Jadi setiap pagi saya masak ya. Gampang sekarang YouTube aja masak apa katanya. Mau enak mau enggak pokoknya saya masak. Ya. Tapi saya punya hobi memang karena dulu ibu kan juga punya kantin dan sebagainya. Saya tahu persis bagaimana memasak. Jadi itu dan hidroponik berkebun ya, saya punya ikan kok ya pindah begitu. Ya, jadi kita menikmatin ya masa-masa Covid juga ya. Itu aja. Cuman ya rasa rindu untuk ketemu teman-teman itu sebetulnya karena saya sebenarnya nggak betah. Ya, di rumah dulu ya berapa jam saya sih di rumah ya kan. Saya pasti keluar dan sebagainya, banyak di luar kota. Saya gitu tahu kan. banget ini. Mungkin ya inilah di masa Covid ini kita waktunya untuk bagaimana merenung kembali lagi apa sih sebetulnya ya kan yang kita bisa ambil hikmah dari Covid ini, dan ternyata banyak sekali. Iya. Ya, Baik, saya kan dengar juga Babe itu salah satu ketua lingkungan ya, di lingkungannya Babe megang bidang sosial ekonomi. Itu kan pasti banyak berhubungan dengan orang-orang yang sedang membutuhkan bantuan. Betul. Apa kira-kira yang Babe lakukan? Ya inilah, jadi mungkin ya dengan adanya keberhasilan, ya saya anggap ini sebuah keberhasilan bagi saya yang paling besar di Milagros ini. Saya dikasih kesempatan untuk berbagi sebetulnya.
Berbagi juga ya sharing, ya peluang, ya tenaga, pikiran dan sebagainya untuk orang-orang yang memang membutuhkan ya. Itu ya sebetulnya. Jadi ya dikasih kesempatan, dikasih sebuah kepercayaan lah. Dan itu akan saya pergunakan baik-baik untuk itu. Saya akan sia-siakan ya. Dan saya juga berharap teman-teman semuanya ya, ya bisa melakukan hal yang sama lah kalau ada kesempatan itu ya. Karena kesempatan tidak banyak orang punya kesempatan ya meraih kesuksesan tapi juga punya waktu yang banyak. Itu ya, betul nggak ya? Iya kan? Punya sukses, punya uangnya, punya waktu yang banyak. Dan punya kesempatan juga untuk berbagi ya. Banyak orang nggak punya juga itu ya. Ya. Dan saya dikasih kesempatan untuk itu. Kesimpulannya, apakah itu semua yang Babe dapatkan ini adalah dari perlakuan Babe selama tahun ke tahun sampai akhirnya ini masanya panen? Ada pastilah ya dari perjalanan. Makanya kalau teman-teman kemarin hadir di Journey itu real ya. Real apa yang saya jalankan ya. Jadi jam terbang gitu kan. Artinya bukan aja jangan lihat enak-enaknya, suksesnya. Ya, prosesnya nih harus lihat. Prosesnya ini. Jadi kalau saya sering bilang ya kan, apa yang kita menjadi itu lebih penting daripada apa yang kita dapatkan. Betul nggak? Apa yang saya dapatkan ini karena apa? Ya tadi karena apa yang saya menjadi. Saya pernah getir, pernah kecewa, pernah dihina, bukan hanya menetes air mata, tapi juga pernah mungkin apa sih itu? Hampir nyerah. Betul ya kan? Dan itu saya syukurin apa yang saya menjadi ini, ya kan? Itu adalah sebuah modal saya untuk mendapatkan sebuah kesuksesan. Gak banyak loh itu, Be. Ya, makanya banyak orang kan, contoh di presentasi dia ditolak, betul nggak? Ya kan? Saya bilang kalau saya kesimpulan saya melihat sudut pandangnya, mungkin secara materi Anda nggak dapat 40.000-nya, benar nggak? Yeah. Tapi secara apa yang Anda menjadi, Anda bertambah maju secara mental sedikit, betul nggak? Ya kan, kekuatan mental Anda pasti lebih. Mungkin uangnya nggak dapat 40.000, 20.000-nya, benar nggak? Atau bonus personalnya, benar nggak? Tapi ketika Anda melakukan lagi, Anda akan lebih kuat. Iya. Ya kan? Anda ditolak lagi akan lebih kuat lagi. Ya. Sampai suatu saat Anda kebal. Dan Anda akan dapatkan apa yang Anda inginkan, kan gitu sebetulnya ya. Sebetulnya. Jadi iya, malah kenyataannya banyak yang berbanding terbalik. Iya, karena tadi orientasinya adalah bener, hanya sekedar hasil, closing omset, duit. Betul nggak? Ya kan? Dia lupa bahwa ya kan? Apa yang menjadi itu lebih penting. Padahal ada apa atau mungkin ya kan, semakin kita ya kan mengejar uang, kita akan mendapatkan uang, kan ada, benar nggak? Iya, kan? Iya, kan gitu. Iya, tapi betul. Bukan itu, carilah ide untuk dapat uang, kan gitu. Yang bagus, benar nggak? Iya. Ya kan? Iya. Hampir semua apa yang kita lakukan ini adalah sebuah ide awalnya, betul nggak? Pak Angga yakin ya kan, dulu juga adalah ide, benar nggak? Iya. Pak Angga punya ide sama teman-teman dan sebagainya, ya kan? Nah sekarang juga kita bagaimana kita punya ide bagaimana supaya nggak ditolak lagi, mungkin harus belajar ya kan, jangan pasrah terus ya kan. Kalau ditolak terus kita nggak belajar juga sama juga ya kan. Tapi kan bagaimana, kenapa saya ditolak ya kan? Mungkin ada kata-kata yang nggak tepat, mungkin ada penampilan saya nggak tepat dan sebagainya. Kita evaluasi. Nah baru kita bisa maju ya kan. Kalau ini mah ada juga ya kan, ditolak ya kan, ditolak sampai 100 kali ditolak nggak dapet ya berarti yang salah siapa gitu kan, itu masalahnya. Iya nggak? Tapi nggak nyerah loh, dia bagus ya. Bagus ya, ada yang begitu tuh, ya kan, tipe apa itu namanya? Ya kan? Saya nggak tahu. Ya. Pokoknya tolak maju terus ya kan. Iya. Tapi tolak terus ya kan. Tapi nggak nyerah. Nggak nyerah. Keren juga ya kan. Nggak apa-apa juga sih. Nggak apa-apa juga. Ya kan? Mungkin targetnya belum sampai, ya kan? Mungkin targetnya di 1000 kali penolakan. Iya, mungkin, ya kan, kita nggak tahu. Iya. Ngomong gitu, Ben, ditolak nih. Sebetulnya orang kalau join network marketing, dia harus belajar kemampuan apa sih pertama kali? Apa ya, banyak faktor ya. Jelas kemampuan teknis harus ada. Betul. Ya kan, jelas ya kan, seperti product knowledge-nya dia harus tahu ya kan. Apapun dah semuanya marketing ya. Masalah teknis jelas itu penting ya kan. Tapi yang paling penting lagi adalah bagaimana sikap sebetulnya ya kan. Sikap ya kan. Bagaimana membuat sebuah kesan atau mungkin ya ada karisma lah, orang simpatik lah, bisa dipercaya lah, apa enggak, benar nggak? Ya. Karena sebetulnya bisnis kita kan manusia, benar nggak? Betul. Manusia itu kan lebih pinter daripada binatang yang paling pinter lah. Ya, kalau mungkin penciuman katakanlah anjing ya kan. Anjing itu dia tahu loh mana tamu yang baik, mana dia maling, benar nggak? Kan dia tahu. Dia bisa mencium. Baru berapa menit aja dia gonggong pasti, benar nggak? Ya saya punya piaraan di rumah tuh kan, dia tahu nih ya kan. Dari suaranya dia tahu loh. Dari suaranya aja.
Ya. Ya kan, apalagi manusia, benar nggak? Kita 10 menit ngomong aja Nggak orang tahu akan nih. tahu ini mau memberikan solusi atau mau ngakal-ngakalin, ya kan? Benar nggak? Atau mau memanfaatkan. Nah, banyak, ya kan? Kadang-kadang kita tuh hanya ingin memanfaatkan supaya kita dapat tadi Omset pertama kita. uang, benar nggak? Padahal orang butuhnya solusi. Kalau kita datang dengan solusi, dengan damai, dengan nggak ada beban, benar nggak? Ya sudahlah, saya memberi aja peluang. Mau syukur, enggak, bego. Lah, Betul. logikanya benar nggak? Ya kan? Iya, itu Kalau kita penguatan tanya, diri yang betul. keren. Kalau kita tanya, ibu mau sukses nggak? Mau kaya nggak? Mau sehat nggak? Kan mau semua, benar nggak? Bener. Lalu dia nolak, kan kesimpulannya tadi. Kesimpulannya benar nggak? Iya, kan? iya. Itu kesimpulan. Nggak sih bercanda. Iya. Tapi dulu Iya. saya punya pedoman seperti itu. Tapi itu yang menguatkan. Menguatkan, betul. Cuma kita nggak ada beban, ya kan? Menikmati prosesnya tidak banyak orang bisa menikmati prosesnya. Nah, Ya ini kan? menarik nih. Menikmati proses. Sebetulnya kan prosesnya menurut Babe banyak nggak sih yang kalau menurut saya sih prosesnya tuh kalau digolongkan tuh ada berapa jenis sih? Ditolak, dihina, apalagi ya? Capek. Apalagi ya? Apalagi Berantem pasti sama pasangan, ya. sama upline, sama betul. mitra. Iya. Apalagi itu? Apalagi Ya Rek? paling itu aja sih. Itu aja ya? Sebenarnya nggak banyak jenisnya Nggak ya? banyak. Nggak Cuma banyak kenapa banyak orang kenapa nggak tuh? bertahan? Karena yang kita pertaruhkan adalah sebuah harga diri. Oke. Betul nggak? Kalau kita udah menyangkut harga diri, betul nggak? Nggak ada orang lain yang bisa, betul nggak? Ini, betul nggak? Iya. Coba Anda dihina, yang sakit kan mana? Iya. Ya kan, bukan tulang kita, bukan, ya kan, bukan begini, bukan. Aduh, iya. Bener nggak? Harga diri ada di sini, bener nggak? Nah, banyak orang ya kan, dia egonya kena, harga dirinya kena, sehingga dia nggak mau melakukan itu lagi. Ya kan? Karena harga dirinya nyerah dia pasti. Benar. Kalau cuma fisiknya capek, tidur selesai. Ya kan, minum vitamin, makan minum milagro, seger dan sebagainya, bener nggak? Tapi kalau sudah dihina, dia menyangkut harga diri, ditolak sama orang yang lebih kere, sakit hati, bener nggak? Lah, kalau ditolak sama orang yang lebih kaya mah nggak ada pusingnya, bener nggak? Wajar, ya kan, lebih kaya wajar lah dia nolak gue, bener nggak? Ini mah udah miskin, kere, ya kan, nolak, sakit nggak tuh? Itu gila itu, sakitnya sampai bubun, Berasa sampai tulang, ya kan? Dan itu bukan orang-orang luar, orang dekat. Mungkin ya kan saudara kita, mungkin keluarga kita sendiri ya. Tapi kita kan nggak boleh dendam gitu kan ya? Betul, jelas ya kan. Tapi ya kan kita manusia biasa, bener nggak? Yang punya, bener nggak? Nah makanya saya bilang ya kan, bagaimana supaya kita nggak sakit hati? Saya pernah ngomong, bener nggak? Kita gadaikan dulu harga diri kita. Nah ini menarik. Gadaikan dulu maksudnya gini. Kita kan punya harga diri, bener nggak? Kita belum sukses, belum punya apa, dihina, oke lah. Supaya nggak sakit hati, tadi yang sakit hati kan harga diri, benar nggak? Iya. Kenapa sih nggak tanggalkan dulu harga diri Anda? Dengan caranya rendah hati. Tidak banyak orang rendah hati. Rendah hati, ya kan? Nggak apa-apa, benar nggak? Ya kan? Tinggalkan dulu, gadaikan. Ingat, digadaikan ya, bukan dijual. Ada orang menjual harga diri, ya kan? Lu nggak punya harga diri, jadinya ini menggadaikan. Kita gadaikan dulu, ya kan? Kita berkomitmen suatu saat, ya kan? Saya akan buktikan, saya akan tebus harga diri saya, dan dia tidak akan menghina saya lagi. Itu yang udah ditanamkan dari awal ya karena saya juga dulu pernah dihina ya. Tapi mau kita ini nggak apa-apa ya kan. Harusnya waktu dihina tuh dia lebih banyak prospek atau gimana tuh harusnya? Harusnya sih seperti itu ya kan. Dia udahlah nggak apa-apa ya kan. Jangan sampai seperti dunia kiamat itu. Oh iya, kebanyakan gitu tuh. Iya kan. Kebanyakan responnya kayak kiamat ya, banget. untuk orang-orang tertentu yang memang ya contoh orang pengen mati, melankolis itu kan mainnya kan hati perasaan banget ya kan. Kebetulan saya orang sanguin gitu kan. Jadi saya anggap udahlah ya kan. Lu mau hina gue nggak masalah gitu loh ya kan. Nanti kan gitu. Ada orang dendam jadi dendam yang semangat gitu. Tapi ada juga orang yang terpuruk gitu loh. Nah kalau saya tipenya ya tapi itu tadi harga diri ya kan. Presentasi lagi. Jadi sebetulnya dia tuh harus paham dirinya dulu ya. Betul itu penting. Cara sekali. menyikapi kalau drop semangatnya gimana, supaya naik lagi gimana, gitu ya. Nah banyak orang kan tahu orang lain, mengenal orang lain, tapi dia tidak mengenal dirinya sendiri. Itu dia. Ya kan. Mungkin ada istilah bahasa Sundanya Who am I? Siapa sih diri kita? Ya kan bahasa Sundanya. Saya orang Sunda. Iya. Who am I? Siapa diri? Saya tahu kelemahan saya tahu kelebihan saya. Ya. Bagaimana saya punya kelebihan saya gunakan untuk saya menjadi sukses, benar nggak? Saya tahu kelemahan saya ini dan saya akan cover
bagaimana supaya kelemahan saya juga menjadi sebuah kelebihan, kan bisa seperti itu. Nah, kalau kita udah punya persiapan seperti itu, saya pikir kita secara mental udah siap gitu loh. Karena saya tahu ketika dihina nggak apa-apa, ya kan? Kebal, karena saya tahu, ya kan, diri saya itu seperti apa, saya tahu banget gitu loh, ya kan. Nah itu, dan saya bisa. Nah itu tadi maju sedikit demi sedikit tadi, ya kan. Saya tahu persis nih ya, di masa Covid ini saya terus merefleksi diri saya, apa sih yang harus saya perbaiki dengan diri saya. Saya harus rajin menulis, organisasi, apa semuanya saya perbaikin. Saya ingin maju demi sedikit. Sebenarnya simpel sebetulnya, ya kan. Kalau kita tahu benar-benar, ya tadi saya bilang hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik. Sebenarnya simpel. Contoh, caranya gimana? Contoh misalkan ya, contoh ini paling simpel. Ini orang baru lah saya. Katakanlah, ya saya belum tahu apa-apa dengan bisnis ini, benar nggak? Ya kan. Ketika saya presentasi mungkin belajar sedikit, ya kan, benar nggak? Oke lah. Saya hari ini saya tulis ya kan, saya belajarnya seperti ini. Mungkin negatifnya saya tulis juga ya kan. Saya khawatir, takut. Positifnya, ya, negatif saya tulis mungkin ya kan. Kita lihat nih ya, banyak yang negatif apa banyak yang positif, betul nggak? Ya kan. Tanggal ini saya lihat, saya presentasi. Di presentasi saya, saya pede, mungkin positif benar. Negatifnya mungkin benar. Saya gemeteran atau salah atau apa, nggak apa-apa, benar nggak? Nah kan. Besok harus lebih baik daripada hari ini. Mengidentifikasi jadinya. Kita presentasi lagi. Ya benar nggak? Tapi dengan cara bagaimana supaya lebih baik kan? Ini ada kemajuan kan sedikit kan? Ya kan? Nah itu yang diajarkan ibu saya sebetulnya. Makanya dia bilang ya, ketika kamu punya uang sedikit, kamu tetap berbagi. Walaupun itu hanya seperak 2 perak. Karena nanti ketika kamu punya uang banyak, kalau nggak dibiasain sedikit demi sedikit tambah, kamu akan nggak memberi. Sama. Akhirnya saya terapkan dalam bisnis juga. Saya memperbaiki sedikit apa? Oh iya ya, negatif saya seperti ini. Ya kan? Berarti saya positifnya harus tambah dikit. Akhirnya nanti lama negatifnya hilang, positifnya lebih banyak. Dan ketika positifnya lebih banyak, saya yakin lah ya kan, frekuensi apa rezeki kita pantas dan sebagainya, mungkin itu yang didapatkan. Karena apa saya bilang, ada pernah teman apa ya, Pak Yudi kan nggak banyak bicara, orangnya pendiam, ya kan. Tapi kok ya bisa sukses seperti ini gitu kan. Saya pikir ya nggak perlu bicara banyak juga ya, kita harus action aja gitu kan, lebih baiknya ya. Kalau cuma ngomong doang gitu, action buat apa juga? Bisnis ini kan bicara yang penting aja. Bicara yang penting lah. Ketika presentasi aja, nggak usah bicara yang lain-lain gitu kan. Gosip apa? Ini kebanyakan presentasinya 10 menit ya kan, 2 jamnya lain-lain. Enggak lah. Itu aja sih. Nah ini kalau ngomongin presentasi kan ini menarik nih. Orang tuh presentasi tujuannya kan juga percoba, kalau tadi Babe gambarkan kan perbaikan mental. Betul. Perbaikan mental. Nah, sampai akhirnya dia punya mitra. Ya kan, punya mitra nih. Punya mitra yang mulai banyak mengikuti dia gitu kan. Nah, apa sih yang harus diwaspadai? Kan dia disebut upline. Sebagai seorang upline, apa sih yang harus diwaspadai? Apa yang harus dijauhi? Apa yang harus dilakukan? Ketika kita masih sendirian, kita nggak perlu apa-apa, nggak ada masalah. Betul. Benar kan? Bisnis benar nggak? Ya. Kita masih sendirian. Problemnya ada di diri kita. Betul. Ketika kita punya mitra, 2, 4, 8, 16 dan bertambah sebagainya, benar nggak? Nah disinilah mungkin ujiannya. Ya, pentingnya adalah integritas sebetulnya. Yang dilihat adalah integritas. Integritas itu mungkin apa sih yang kita ucapkan sesuai nggak dengan apa yang kita lakukan. Ini penting karena apa? Suatu saat Anda akan menjadi motivasi mungkin bagi mereka. Mereka mungkin menganggap Anda mentor, pelatih atau apapun dan sebagainya, benar nggak? Ya kan? Dan ketika Anda berbicara nggak sesuai dengan apa yang Anda lakukan, ya Anda bisa bayangkan, betul nggak? Ya kan? Pasti kehilangan respect, ya kan? Banyak pelatih-pelatih juga dipecat dan sebagainya mungkin karena itu juga rasanya, benar nggak? Ya lu ngomong doang, ya kan? Tapi lu beginilah, benar kan? Ya kan? Nah itu penting. Nah untuk bisa seperti itu kita harus jadi pelaku yang betul-betul gitu loh. Bukannya sekedar teori, bukannya sekedar hanya ya kita benar-benar juga ya tadi kan benar nggak? Anda begini, Anda pernah belum gitu loh masalahnya ya kan? Kalau belum ya janganlah, benar nggak? Ya kan? Atau Anda mau nggak melakukan? Kalau Anda nggak melakukan janganlah. Jangan suruh orang melakukan, ya kan? Ya kan dolen bukan kelinci percobaan gitu ya kan, bukan gitu. Mungkin itu sih ya. Itu yang harus. Jadi integritas penting. Menjaga integritas itu yang paling saya pikir nomor satu. Sulit dan itu tidak mudah. Sangat tidak mudah. Karena apa? Ya begitu godaan makin banyak ya. Contoh apa? Semakin tinggi ya kan anginnya posisinya. Nah itu dia ya kan. Akhirnya apa? Udahlah. Sering difitnah. Betul. Pernah difitnah nggak, Be? Pernah lah. Dengan posisi-posisi seperti ini biasa lah. Seperti artis kan semakin terkenal semakin banyak gitu kan. Ya kan? Nyikapinya gimana? Kalau saya nggak peduli. Yang penting saya benar. Orang ngomong apapun
hasilnya akan benar. Ya, saya ingat sekali Pak Andi Nuryadin, Pak Haji Mansur ya kan. Kalau Anda niatnya baik, pasti hasilnya akan baik. Ya kan. Walaupun orang ngomong apapun dan sebagainya, walaupun mungkin ya kan, saya juga merasakan nggak enak dan sebagainya, efeknya. Ya. Tapi saya yakin sih akhir endingnya pasti pasti baik. Dan itu yang saya juga berusaha ya dengan sengkatuan naga saya pertahankan ya. Ya, karena apa? Ya saya juga manusia ya kan. Saya juga manusia pasti. Ya selalu godaan dan sebagainya pasti ada. B, pernah nggak demotivasi? Pernah ya. Selama di bisnis ini atau di bisnis ini? Di bisnis ini. Pernah, ya kan? Pernah. Ya saat-saat dimana awal sih ya. Awal ya. Jadi kayak kehilangan motivasi gitu. Motivasi ya kan. Dan kebanyakan pencuri impian itu adalah orang-orang dekat ya. Ya ketika kadang-kadang orang dekat mengatakan sesuatu itu pasti kita pikirkan betul karena dia bukan orang lain ya. Kalau orang lain mau udah kita antisipasi lah, udah lalu nggak tahu apa-apa. Tapi orang dekat, misalkan pasang hidup kita, anak kita ya kan. Ya ketika anak kita, Pak ya kan keluar malam terus, ya kemana ya kan, waktu nggak ada dan sebagainya gitu kan. Ya kan duitnya juga nggak ada. Masalah gitu. Kalau duitnya ada mah dia nggak akan komen. Kita beliin iPad juga dia. Oh pergi terus Pak, ada gitu kan. Ya, masalahnya nggak ada duitnya waktu itu kan. Ya benar. Ya pernah saya ceritakan ulang tahun saya dapat cuman punya duit 50.000 itu kan. Akhirnya saya merasa gila, ya kan. Putus asa ya benar, udah kita perjuangkan dan sebagainya. Itu pernah sama lah. Pernah nggak kelihatan hasilnya? Nggak ada hasilnya. Nggak jelas. Belum yang ngomong begini begitu sebagainya. Wah udah nggak karuan dan sebagainya. Sebenarnya waktu itu Babe self talk ke dirinya tuh apa sih? Waktu lagi posisi demotivasi, dikasih omongan negatif, dicuri impiannya, harapannya, Babe itu kira-kira ngomong ke diri sendiri gimana waktu itu? Ya saya untung punya ibu. Ya, jadi saya selalu ingat sama kata-kata ibu saya ketika dia selalu mengatakan, ketika saya lagi seperti itu, ya kan pasti mengatakan, jangan mengandalkan dunia, gitu loh. Kamu harus mengandalkan Tuhan. Jangan pakai logika, ya kan? Tapi pakailah kekuatan Tuhan, ya kan? Kalau Tuhan udah berkenan, apa sih yang nggak bisa kamu dapatkan? Itu memotivasi saya banget gitu loh. Iya kata-kata juga, itu ya kan? Kenapa? Mungkin selama ini saya mengandalkan diri saya sendiri gitu loh. Saya hebat, saya jago, saya punya pengalaman, ya kan, jam terbang tinggi, saya founder. Iya. Ya kan? Apa sih kurangnya saya gitu loh, benar nggak? Ya kan? Dan ternyata juga nggak dapat apa-apa 3 tahun itu kan, benar nggak? Iya. Nah, ketika saya mendapatkan itu benar juga ya kan. Untuk mendapatkan sesuatu yang luar biasa ini, ya kan, saya nggak bisa mengandalkan diri saya sendiri, ya kan? Makanya apa? Bagaimana Tuhan berpihak sama saya pada saat itu saya bilang, ya kan? Ya saya menenangkan hati, saya berubah lah, semua sikap saya berubah lah. Yang tadinya mungkin saya arogan, saya nggak lagi. Yang mungkin tadinya saya ngotot, apapun dan sebagainya. Saya bilang ya, ini kalau misalkan Tuhan berkenan ya ayo, kalau enggak gitu. Ya saya lakukan itu terus. Jadi damai gitu loh. Ya kan. Nah pada saat itu akhirnya saya nggak berusaha untuk patah arang. Kalau mungkin orang bunuh diri pada saat itu ya meninggalkan itu semuanya, benar nggak? Iya. Saya justru kayak menemukan lagi. Dan ketika saya berpikir seperti itu, saya dikasih kemudahan. Saya menemukan leader. Benar, saya merinding nih. Benar. Ya saya nggak tahu tiba-tiba ada yang telepon dari Bogor kan. Saya nggak kenal kan. Siapa sih Pak Bikian, Pak Agus Purnomo, Kartono dan sebagainya. Saya nggak kenal. Tiba-tiba ada telepon. Iya. Dan saya ada kekuatan untuk berangkat ke sana di saat saya nggak punya apa-apa. Biasanya kan malas bisa jauh ya kan, naik apa nih saya ke sana ya kan, founder kere begini ya gitu, benar nggak, malu-malu benar nggak. Tapi pada saat itu saya berusaha untuk datang ke sana dan menemuin dia dan akhirnya benar-benar diberikan. Dan akhirnya ditambahkan teman-teman dan akhirnya saya dapatkan ini semuanya. Ya kan. Saya bilang kita nggak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Harus mengandalkan kekuatan yang lebih luar biasa dari kita. Dan kita yakin, benar nggak? Betul. Ya kan. Yakin, harus meyakininya. Betul. Ya. Harus, kalau enggak ya susah juga gitu kan. Iya. Itu sih. B, seandainya Babe mengulang menjadi member baru saat ini, apa yang akan Babe benahin? Kalau bisa mah jangan ya. Ya enggak. Ini kan kira-kira aja. Kalau Babe itu sebagai member baru, apa yang Babe benahin untuk, kan udah tahu nih ujungnya seperti ini nih kira-kira. Apa yang Babe benahin? Yang paling penting kalau saya ya, artinya bagaimana kita bisa melihat hasil akhirnya gitu loh. Mulailah dengan hasil akhir gitu loh. Kebanyakan orang kan memulai dengan ya mudah-mudahan lah saya dapat. Bahasanya tuh ya lumayan lah. Ya mudah-mudahan gitu loh. Bukan sesuatu, karena saya juga belajar di downline saya. Mereka yang bisa melihat hasil akhir dan dia mendapatkan itu gitu loh. Jadi contohnya mungkin kita start tapi ada finish gitu loh.
Nah, finishnya itu Anda sudah lihat kan? Benar nggak? Sudah kelihatan seperti apa? Ya kan, kalau mungkin Anda menggambarkan diri Anda mungkin 10 tahun yang akan datang, finishnya misalnya 5 tahun yang datang, Anda akan seperti apa, benar nggak? Punya rumahnya seperti apa, gitu ya maksudnya? Itu yang pertama, ya kan. Yang kedua, Anda yakin nggak, ya kan, dengan apa yang Anda lihat itu gitu loh. Oke. Ya visualisasi lihat itu, benar nggak? Nah kebanyakan orang ya kan, dia membuatnya, tapi dia nggak yakin. Oh. Gitu loh. Penuh keraguan. Penuh keraguan, sehingga apa? Nyampe nggak nih gue, nyampe betul nggak nih? dalam perjalanannya sehingga apa? Dia lelah, karena dia tidak bisa melihat hasil akhirnya. Nah, saya dulu ya kan, 3 tahun saya berlari, di mana lain berhenti berlari, saya tetap berlari karena saya yakin. Oke. Saya akan punya hasil akhir yang apa yang saya gambarkan, dan saya dapatkan itu. Ya. Kira-kira kalau Babe itu startnya benar-benar sudah karena sudah melihat ini dan tahu bahwa kalau prosesnya begini, kira-kira nih kan tadi dibenahi, oke saya punya hasil akhirnya, saya lihat, saya yakini, saya imani gitu kan. Ya. Babe kira-kira akan melakukan apa untuk menunjang itu jadi lebih cepat lagi? Ya saya akan benar-benar memperjuangkannya ya, artinya ngotot gitu loh ya. Artinya kan orang dikasih kesempatan bebas ya. Betul nggak? Untuk mendapatkan itu semua kan, betul nggak? Ya seperti kesempatan itu kan bebas. Anda mau dapat yang seperti apa gitu kan? Anda kan bebas di sini kan, betul nggak? Anda sendiri yang menentukan gitu loh. Hasil akhirnya seperti apa kan gitu. Ya mungkin dengan konsultasi dan sebagainya mungkin akan lebih sempurna gitu loh. Itu penting berarti banget. penting ya konsultasi? Sangat-sangat ya kan, sangat-sangat. Yang menguatkan salah satunya adalah konsultasi. Ya kan, apalagi kalau kita lagi sakit kan gitu. Ya kan? Kita sangat membutuhkan dokter kan, benar nggak? Ya kan, jangan Anda sehat Anda datang ke dokter, nggak cocok, benar nggak? Justru lagi sakit. Jadi konsultasi kebanyakan teman-teman tuh kan bonusnya lagi dapat bonus, wow plan, terima kasih plan, ya kan, waduh alhamdulillah, benar nggak? Oh, begitu nggak ada bonus ya kan, hilang, nggak konsultasi, merenung dulu, kan gitu. Padahal yang membutuhkan dokter adalah orang sakit, betul nggak ya kan? Dan satu lagi tip ya, ketika konsultasi juga kadang-kadang nggak mau terus terang. Oh, nggak jujur ya kan. Hanya ingin membanggakan upline-nya, menyenangkan lah ya kan, menyenangkan. Tapi dia nggak terus terang. Contoh aja kalau kita ke dokter ya kan, betul nggak? Ya kan, kebetulan dokternya cewek nih, cantik banget gitu kan. Saya nih ke dokter ya kan. Lalu sakitnya saya bisul di pantat. Ditanya sama dokternya, gimana be, sakit apa ya kan? Aduh ini dokter ya kan, bu dokter ini pegal doang ini. Betul nggak ya kan? Ya kan, nggak dapat lah obatnya. Ya kadang-kadang nggak dapat ya kan, salah nanti pasti ya kan. Ya kan, kenapa saya malu mungkin, bener nggak? Kalau misalnya buset gila ya kan, founder bisulan kan nggak enak ya kan, mungkin ya kan, malu. Nah itulah mungkin yang membuat akhirnya apa? Kita sebagai upline bingung ya kan, apa sih sebenarnya yang mau kita perbaiki? Karena Anda nggak terus terang jujur, bener nggak? Akhirnya apa? Ya penyakit itu terus saja ada. Yang ngendap aja dan kita susah menyembuhkannya juga karena dia tidak terus terang. Tapi kalau terus terang apa sih ya kan, kalau misalkan apa sih nih coba contoh ya kan, apa yang perlu saya perbaiki, bener nggak? Kan kita nggak mungkin juga, rambut kamu nih jelek kan, menyinggung, bener nggak? Oh kamu nih suka galau, menyinggung juga, bener nggak? Tapi kalau dia bilang terus terang plan ya kan, udahlah ya kan, apa nih yang bisa saya perbaiki untuk supaya saya lebih maju, lebih bagus, lebih baik sebagainya, udahlah koreksi saya dan sebagainya, dan enak dan legowo, saya akan terima itu semuanya demi masa depan saya, demi impian saya. Oke lah, kita akan terus terang, bener nggak? Dan dia nggak akan tersinggung. Takutnya kita, bener nggak? Jangan dokter juga sama kali ya kan? Iya. Dia nebak-nebak rasanya. Wah mungkin ini sakitnya ambeien ya kan? Dikasih obat ambeien ya kan? Nggak sembuh juga. Ya protes. Kan? Bisul saya tambah sakit. Itu konsultasi tadi. Ya kan? Ada tips gak Be untuk ini, mungkin kan ada yang keluarga nih, suaminya ngejalanin, istrinya nggak setuju. Istrinya ngejalanin, suaminya nggak setuju. Suami istri ngejalanin, anaknya nggak setuju. Anaknya ngejalanin, bapak ibunya nggak setuju. Ada tips nggak? Itu pasti terjadi ya, dan sudah terjadi dimanapun ada yang seperti itu ya, kasus seperti itu. Yang penting apa? Gini loh, dulu saya ingat ya kan, yang paling susah itu adalah kita mencintai kekurangan dengan orang lain, benar nggak? Mencintai kelebihan gampang, tidak hanya ke pasangan, tapi juga ke downline kita, benar nggak? Kenapa kita pilih-pilih, benar nggak? Makanya ada anak emas, ya kan? Kalau di sekolah dulu saya jadi guru, pasti ada anak tersayang sebagainya. Kenapa? Kita pasti respect sama orang yang lebih keren, lebih pintar dan sebagainya. Anak bodoh, ya kan? Udah, ya langsung aja kita nggak usah dilihat nilai rapor ini ulangannya, mukanya aja 5 itu, benar nggak? Iya. Nah, padahal kalau di bisnis ini justru tidak seperti itu. Justru tidak seperti itu. Maksudnya itu. Gimana? Jadi artinya bagaimana sih kita bisa menerima kekurangan orang lain, gitu loh.
Ya kan? Dengan seperti itu kita nggak kecewa. Betul. Ya kan? Contoh ada istri kita nggak ikut, bener nggak? Ya nggak apa-apa, jangan dipaksa juga. Ya kan? Kita buktikan aja, ya kan? Bahwa apa yang kita lakukan ini ada hasilnya, bermanfaat bagi keluarga. Memang sih kalau nggak ada bermanfaatnya pasti dia. Iya itu masalahnya, ya kan? Kita nggak mau membuktikan bahwa ini bermanfaat gitu loh. Ya kan? Kalau dia lihat kita melakukan sesuatu yang bermanfaat, siapa sih yang nggak mau? Betul nggak? Anak kita juga, betul nggak? Ya kan? Nina, ya kan? Papa beliin apa, ya kan? Kan bermanfaat, betul nggak bagi dia? Kira-kira dia mendukung nggak? Mendukung. Pasti, ya kan? Walaupun dia nggak menjalankan juga, betul nggak? Iya. Ya kan seperti itu, sama lah. Jadi artinya bermanfaat nggak sih Milagros ini bagi diri kita dulu, baru bagi orang lain. Karena banyak orang, ya kan? Dia pengen menolong orang lain dulu, padahal dirinya sangat butuh pertolongan. Ini agak berat, memang, benar nggak? Makanya ada pertanyaan, bagaimana cepatnya sukses? Simple, saya bilang, ya kan. Anda menjual Milagros kenapa biru gampang? Karena apa? Begitu banyak testimoni mengenai air ini, benar nggak? Ya kan? Betul. Kenapa kok orang susah diajak bergabung untuk mengembangkan bisnis ini? Karena yang Anda jual adalah sebuah testimoni orang lain, bukan diri Anda sendiri. Oh, dalam nih. Benar nggak? Keren. Ya kan? Coba kalau memang Anda bisa buktikan, nih loh, saya ada hasilnya di bisnis ini. Mungkin kecil dulu memang, tapi orang enak akan tertarik dengan testimoni diri Anda sendiri. Ya kan? Karena apa? Dia join Anda, bukan join upline Anda. Iya. Bukan join produknya. Bukan join produknya, bukan join founder. Bukan, walaupun dia akan dolen saya. Tapi bukan itu. Iya. Ya kan? Iya. Ya kan? Makanya testimoni diri sendiri itu kan lebih keren gitu loh. Mengenai airnya, ngomongnya juga pasti nggak ada bohong. Iya, benar. Lebih Betul, natural. lebih natural. Sama, lebih bisnisnya fresh. juga sama. Nih loh, saya punya bonus 40.000, 20.000. Benar nggak? Oh iya. Oh nggak, percaya nggak? Percaya. Daripada Anda, ya kan, kono rumahnya nih penghasilannya apa-apa dan sebagainya. Itu tidak, bagi dia, itu dia, bukan saya. Saya menginginkan Anda. Itu bangga. Betul, dalam banget. Pesan-pesan terakhir, Be. Untuk mitra-mitra yang sedang menonton ini. Ya untuk semua mitra ya Milagros Indonesia. Pertama saya ucapkan terima kasih ya. Terima kasih sudah mau berjuang, memperjuangkan, mengambil sebuah kesempatan di sini. Ya, di tangan Anda tuh udah ada sesuatu yang keren lah. Kalau saya ibaratkan Milagros ini ada sebuah benih ya. Benih yang sudah keren gitu loh, sudah teruji. Bukan hanya benih asal-asalan, bukan benih hanya coba-coba, bukan. Ya Milagros itu kan sudah 10 tahun. Sudah ada hasil, sudah keren lah. Anda bisa lihat sendiri, benar nggak? Ya kan? Nah, masih banyak orang nggak yakin gitu loh, ya kan? Dengan benih yang sudah ada di dalam dirinya sendiri, yang sudah dia pegang. Sehingga kadang-kadang dia masih mencari-cari, masih kurang percaya dan sebagainya. Ya, betul nggak? Sehingga apa? Anda kadang-kadang masih ragu untuk menabur gitu loh. Sebenarnya kita tabur aja kan, benihnya kan nggak terbatas yang diberikan kepada Anda. Ya, Anda bisa sebar kemana aja, kepada siapapun dan sebagainya. Kenapa harus ragu? Dan ingat ya kan, benih ini adalah benih yang sangat dibutuhkan untuk kita semuanya. Yang kita jual adalah sebuah solusi. Ya, orang pengen sehat, orang pengen punya uang, orang pengen punya waktu. Dan itu yang dibutuhkan ya, dasarnya kita, betul nggak? Kenapa Anda masih ragu sih? Ya kan, Anda sebarkan aja, Anda taburkan aja, jangan Anda pikirkan, ya kan, pakai kekuatan Tuhan, biar tangan Tuhan yang bekerja terhadap benih ini, dan Anda akan mendapatkan hasilnya yang luar biasa. Mungkin itu pesan saya, lakukan pekerjaannya, dapatkan hadiahnya. Thank you. Amin.